Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kita sudah masuk pertemuan 12. Seperti itu. Pada mata kuliah pembelajaran tematik 3. Seperti itu. Pada pembelajaran tematik 3 ini, nanti berarti kewajiban kalian adalah melaksanakan UAS di pertemuan ke-16. Sebenarnya ini udah pertemuan 13 beserta dengan UTS. Nanti di pertemuan 16 teman-teman sudah melaksanakan UAS. Seperti itu. Nah, nanti yang ikut sinkronus ini dicatat ya. Kelas AT siapa yang bagian mencatatnya ya? Akila siapa? Iya, Pak. Akila. Dicatat. Jadi nanti kita lihat siapa yang ikutan sinkronus ini. Oke, kepada yang presentasi, Bapak persilahkan. Kalau nggak salah ini tentang tema cuaca. Kalau tidak salah. Seperti itu Bapak ingin melihat analisisnya. Intinya adalah teman-teman setidaknya bisa mengetahui buku yang digunakan guru dan siswa dan mampu menganalisis buku itu. Pada moderator kelompok 5 kalau tidak salah, Bapak persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil analisis buku guru dan buku siswa kelas 3 tema 5 tentang cuaca. Saya di sini sebagai moderator dan rekan-rekan saya ada Anissa Aisyatun, Fatia Permata Ambia, Asep Tendi Sukmana, Epa Widaningsih, Sahdan Widianto, Tiopani, dan Anissa Nazmi Aprilia. Materi yang pertama akan dipaparkan oleh Nazmi dan Syahdan. Kepada Nazmi dan Syahdan dipersilahkan. Ya, materi pertama yaitu pemetaan kompetensi dasar kelas 3 tema 5 subtema 1. Tema 1 ini membahas tentang keadaan cuaca. Dan di dalam subtema 1 ini ada 5 mata pelajaran, yaitu PPKN, SPDP, Matematika, Bahasa Indonesia, dan PJOK. Hasil analisis buku guru dan buku siswa kelas 3 tema 5 subtema 1. Yang pertama itu ada kesesuaian materi dengan kurikulum. Di subtema 1 ini tuh sudah sesuai dengan standar kompetensi lulusannya atau SKL, terlihat dari buku siswa di tema 5 subtema 1 telah mampu membuat standar yang ditetapkan SKL, seperti cerita pada halaman 1 keadaan cuaca yang bisa dilihat di sini. Yang kedua itu ada relevansi materi dengan tinjauan pembelajaran. Bisa dilihat dari subtema 1 PB1, yaitu melalui kegiatan membaca tentang mengidentifikasi informasi mengenai keadaan cuaca, siswa dapat memperhatikan tanda baca, dan dilihat dalam buku siswa telah disajikan materi tentang dongeng, mengidentifikasi informasi mengenai keadaan cuaca, maka materi pembelajaran yang terdapat pada buku siswa sudah dapat dikatakan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang terdapat pada buku guru dan dengan baik dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Selanjutnya yang ketiga itu kesesuaian materi dengan
perkembangan kognitif. Jika dilihat dalam buku siswa, materi pembelajaran telah sesuai dengan perkembangan kognitif siswa karena telah menyajikan banyak gambar-gambar. Nah, hal itu disajikan agar mempermudah siswa untuk berpikir konkret dan memudahkan siswa untuk dapat memahami materi dengan cepat. Selanjutnya itu yang keempat, ada kesesuaian materi dengan pendekatan saintifik. Pada buku siswa kurikulum 2013, pendekatan saintifik ini itu dilaksanakan menggunakan kata-kata ajakan untuk membantu pemahaman siswa. Kata-kata ajakannya itu contohnya kayak ayo berdiskusi, ayo mengamati, ayo bercerita, ayo menulis, ayo berlatih, kayak gitu. Yang kelima itu kesesuaian materi dengan nilai-nilai sosial. Pada buku tema 5 subtema 1 tidak terdapat materi dengan nilai-nilai sosial, tetapi siswa juga diajarkan untuk bekerja sama dengan orang tua di rumah melalui kegiatan kerjasama dengan orang tua. Pencantuman tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dalam buku siswa tidak dicantumkan sehingga mungkin dalam hal ini guru perlu memberikan apresiasi yang lebih luas sehingga siswa mampu memaknai apa yang dia pelajari di dalam buku siswa tema 5 subtema 1. Perlunya tujuan pembelajaran disampaikan kepada siswa tidak lain agar siswa itu mampu mengikuti dengan baik setiap langkah pembelajaran yang dilakukan dan siswa juga dapat mengukur dirinya sendiri apakah dia telah mampu mencapai tujuan pembelajaran itu atau belum gitu. Selanjutnya ada tahap pembelajaran. Di dalam tahap pembelajaran, dalam buku siswa itu dibagi menjadi 3, yaitu pengenalan materi sebagai persepsi, inti sebagai isi, kegiatan sebagai kegiatan pembelajaran, serta kesimpulan sebagai penutup dari kegiatan pembelajaran yang dilakukan dalam satu hari. Di dalam buku siswa, pada tema 5 subtema 1 PB1, seluruh tahapan pembelajaran tersebut dilakukan dengan runtut dan sesuai. Selanjutnya ini poin ke-8, ada kemenarikan materi bagi peserta didik. Bagi anak SD, tentunya topik-topik yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari mereka akan lebih menarik gitu, dan lebih menarik juga jika mereka mendengarkan informasi baru yang dapat menambah wawasan. Namun di dalam penyajian materi tersebut tentunya tetap harus menyesuaikan dengan karakteristik anak SD kelas 3. Dapat dilihat dari buku siswa kelas 3, tema 5 subtema 1, materi yang disajikan dengan gambar dan teks percakapan yang menarik, serta keseimbangan antara gambar dan percakapan yang sesuai, sehingga materi tersebut dianggap menarik bagi siswa. Yang ke-9 ada keterkaitan soal dan latihan. Latihan-latihan soal juga banyak diberikan kepada siswa pada setiap subtema 1 di sini. Latihan-latihan tersebut selain mampu mengukur kemampuan siswa juga sebagai bahan untuk mengukur sikap serta penanaman nilai sosial, misalnya saat siswa berdiskusi. Siswa juga dapat diajarkan untuk bersikap kritis dan dilatih untuk memecahkan masalah, teliti, dalam mengamati, dan sebagainya. Selanjutnya ini yang poin ke-10 ada penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bisa dilihat sendiri ya di cerita di dalam buku siswa itu tuh telah menggunakan struktur kalimat pada setiap materi yang cukup baik. Jadi sudah menerapkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik gitu, sehingga kata maupun kalimat dapat dengan mudah dipahami oleh siswa. Yang poin terakhir yaitu relevansi materi dengan ilustrasinya. Ilustrasi yang digunakan untuk menggambarkan materi akan disampaikan sudah relevan, dan beberapa ilustrasi sudah diberikan berupa gambar nyata. Dengan demikian, melihat gambar yang nyata, siswa juga akan dapat belajar secara kontekstual. Misalnya dalam olahraga di pelajaran olahraga gitu, siswa diberikan contoh gambar yang nyata, sehingga kegiatan olahraga itu contohnya ada gambar yang menggambarkan olahraga itu dapat menghangatkan tubuh di tengah cuaca dingin kayak gitu. Jadi langsung ada gambar contoh gambar realnya gitu. Sekian.
dari subtema 1 lanjut ke subtema 2. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Nazmi. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya sendiri dan Aisyatun. Hasil analisis buku guru dan buku siswa kelas 3 tema 5 cuaca subtema 2 perubahan cuaca. Pemetaan kompetensi dasar kelas 3 tema 5 cuaca subtema 2 perubahan cuaca meliputi PPKN, Bahasa Indonesia, SBDP, Matematika, dan PJOK. Untuk hasilnya pada yang pertama, kesesuaian materi dengan kurikulum. Buku guru dan buku siswa tema 5 subtema 2 disusun dengan acuan standar kompetensi lulusan atau SKL yang dimana sudah terlihat di dalam buku siswa tema 5 subtema 2 pembelajaran 1 telah mampu memuat standar yang ditetapkan SKL seperti memiliki pengetahuan yang faktual dengan ilmu yang mengenai tentang cuaca dan perubahannya. Yang kedua, relevansi materi dengan tujuan pembelajaran. Materi yang terdapat di dalam buku siswa sudah selaras dengan tujuan pembelajaran yang ada di dalam buku guru. Misalnya terlihat dalam satu tujuan pembelajaran di subtema 2 pembelajaran 1, yaitu melalui kegiatan membaca, siswa dapat mengidentifikasi informasi yang berkaitan dengan pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupannya sehari-hari. Maka materi tersebut sudah dikatakan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang terdapat di dalam buku guru. Yang ketiga, kesesuaian materi dengan perkembangan kognitif siswa. Jika dilihat dari buku siswa, materi pembelajaran telah sesuai dengan perkembangan kognitif siswa, dikarenakan di dalam buku tersebut telah menyajikan gambar-gambar yang dimana hal tersebut dapat mempermudah siswa untuk memahami materi dengan cepat. Yang keempat, kesesuaian materi dengan pendekatan saintifik. Dalam buku siswa sudah terdapat kata-kata ajakan yang dapat memudahkan pemahaman siswa seperti ayo membaca, ayo mengamati, ayo berlatih, ayo menari, dan lain sebagainya. Yang kelima, kesesuaian materi dengan nilai-nilai sosial. Pada buku siswa, tema 5 subtema 1 pembelajaran 1 ini sudah sesuai dengan nilai-nilai sosial yang dimana terlihat ada materi yang harus diselesaikan oleh siswa dengan cara berdiskusi atau berkelompok untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Yang keenam, pencantuman tujuan pembelajaran akan dijelaskan oleh Anissa Aisyatun. Kepada Anissa Aisyatun dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Yang keenam ada pencantuman tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di dalam buku siswa tidak dicantumkan sehingga dalam hal ini guru perlu memberikan persepsi yang lebih luas sehingga siswa mampu memaknai apa yang akan dia pelajari di dalam buku siswa pada tema 5 cuaca. Perlunya tujuan pembelajaran disampaikan kepada siswa tidak lain adalah agar siswa mampu mengikuti dengan baik setiap langkah pembelajaran yang akan dilakukan dan siswa juga dapat mengukur dirinya sendiri apakah telah mampu mencapai apa yang telah diamanatkan di dalam pembelajaran tersebut. Jadi, penting untuk memunculkan tujuan pembelajaran sehingga siswa dapat berusaha mencapainya. Yang ketujuh, ada tahapan pembelajaran. Di dalam tahap pembelajaran di dalam siswa dapat dibagi menjadi 3, yaitu ada pengenalan materi sebagai persepsi,
inti sebagai isi kegiatan pembelajaran, serta kesimpulan sebagai penutup dari kegiatan pembelajaran yang dilakukan dalam satu hari. Yang pertama ada pengenalan materi tentang perubahan cuaca. Kemudian ada kegiatan inti, kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses pembentukan pengalaman belajar siswa, kegiatan pembelajaran tematik bersifat situasional, yakni disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat. Kegiatan inti pembelajaran ini dapat memberikan pengalaman yang bermakna kepada siswa jika pembelajarannya kontekstual. Lalu yang ketiga ada kesimpulan. Kesimpulan dalam tema 5, subtema 2, siswa diberi tugas untuk bekerja sama dengan orang tua di rumah. Dan hal tersebut sudah cukup sesuai dengan penutup pada pembelajaran. Tetapi guru juga perlu memberikan penekanan-penekanan terhadap apa yang telah dipelajari siswa sehingga pengetahuan siswa lebih akurat. Yang kedelapan ada kemenarikan materi bagi peserta didik. Bagi anak usia sekolah dasar, topik-topik yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari akan menarik dan lebih menarik juga bila mereka mendengarkan informasi baru yang dapat menambah wawasan. Tapi di dalam penyajian materi tersebut tentunya tetap harus menyesuaikan dengan karakteristik anak usia kelas 3 SD. Dapat dilihat pada buku siswa kelas 3 tema 5 subtema 2, materi yang disajikan dengan gambar dan teks percakapan yang menarik, serta keseimbangan antara gambar dan percakapan sudah sesuai, sehingga materi tersebut dianggap menarik bagi siswa. Yang ke-9, ada ketersediaan soal dan latihan. Latihan-latihan soal sudah banyak diberikan kepada siswa pada setiap pembelajaran subtema 2. Latihan-latihan tersebut selain untuk mengukur kemampuan siswa juga sebagai bahan untuk mengukur sikap serta penanaman nilai sosial, misalnya saat siswa berdiskusi. Siswa juga dapat diajarkan untuk bersikap kritis saat dilatih untuk memecahkan masalah dan teliti dalam mengamati dan sebagainya. Yang ke-10, ada penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ada teks dan judul cuaca dan kehidupan manusia. Berdasarkan teks tersebut, maka dapat dilihat bahwa pada buku siswa kelas 3 tema 5 subtema 2 telah menggunakan struktur kalimat pada setiap materi dengan cukup baik, sehingga kata maupun kalimat dapat dengan mudah dipahami oleh siswa. Relevansi materi yang ke-11, ada relevansi materi dengan ilustrasinya. Ilustrasi yang digunakan untuk menggambarkan materi yang akan disampaikan sudah relevan dan beberapa ilustrasi sudah diberikan berupa gambar nyata. Dan demikian, melihat gambar yang nyata, siswa juga akan dapat belajar secara kontekstual. Misalnya, pada saat menari dan olahraga. Dengan diberikan contoh nyata, kegiatan yang menunjukkan aktivitas sedang melakukan gerakan tari dan berolahraga dapat dilihat pada makalah. Kemudian, hasil analisis buku guru dan buku siswa kelas 3, tema 5, cuaca, subtema 2, perubahan cuaca. Aspek yang dianalisis, yang pertama kesesuaian dengan standar kompetensi lulusan pada pembelajaran 1, sesuai. Pembelajaran 2 juga sesuai, pembelajaran 3 sesuai, pembelajaran 4 sesuai, pembelajaran 5 sesuai, dan pembelajaran 6 juga sesuai. Kesesuaian, yang kedua ada kesesuaian dengan kompetensi inti. Pada pembelajaran 1 sesuai, pembelajaran 2 sesuai, pembelajaran 3
sesuai, pembelajaran 4 sesuai, pembelajaran 5 sesuai, dan pembelajaran 6 sesuai. Yang ketiga ada kesesuaian dengan kompetensi dasar. Pada pembelajaran 1 sesuai, pembelajaran 2 sesuai, pembelajaran 3 sesuai, pembelajaran 4 sesuai, pembelajaran 5 sesuai, dan ke-6 juga sesuai. Yang keempat, kecukupan materi ditinjau dari cakupan konsep atau materi esensial dan alokasi waktu. Pada pembelajaran 1 sesuai, pembelajaran kedua sesuai, pembelajaran 3 sesuai, pembelajaran 4 sesuai, pembelajaran 5 sesuai, dan pembelajaran ke-6 juga sesuai. Yang kelima, yang terakhir ada kedalaman materi pengayaan. Boleh nggak dijelaskan sesuai itu alasannya kenapa gitu. Jadi teman-teman itu bisa tahu kesesuaian materi dengan kurikulum. Maksudnya materinya bagaimana, kurikulumnya bagaimana. Boleh nggak dijelaskan gitu lebih dalam sehingga ada kebermaknaan. Maksudnya kesesuaian materinya bagaimana, kurikulumnya bagaimana, sesuai itu bagaimana gitu. Bisa dijelaskan nggak sampai ke sana gitu. Mungkin bisa dibantu sama yang lain, Pak. Ya kan bagian Anissa Aisyatun. Kenapa menyuruh orang lain? Maksud Bapak gitu, kan tadi sesuai. Tapi Bapak nggak paham gitu. Sesuai di sana tuh apa gitu. Apakah hanya menyebutkan sesuai tanpa Anissa Aisyatun juga tidak memahami apa yang diobrolkan gitu. Jadi misalkan materinya tentang cuaca. Di kurikulum dikatakan bahwa untuk menyesuaikan materi ini harus ada komponen ini sehingga kami lihat di bukunya ini coba tampilkan. Bapak ingin justru itu yang paling mahalnya, bukan sesuai itu maksudnya gimana? Jadi nggak ada kebermaknaan dari analisis ini. Gitu. Silakan dijelaskan. Jadi ada sesuatu yang bisa diambil dari presentasi ini. Gitu. Coba dibuka itunya, coba Aisyatun. Bukunya dibuka, lalu kurikulumnya dibuka, coba. Jadi kita bisa mengetahui, teman-teman bisa mengetahui untuk materinya bagaimana, kurikulumnya bagaimana, coba ditampilkan bentuk materi dengan kurikulumnya bagaimana.
Mungkin teman kelompok lain bisa membantu, Anissa Aisyatun, memaknai kesesuaian antara materi dan kurikulum itu gimana maksudnya? Jadi kelompok kalian bisa mengatakan sesuai itu gimana prosesnya? Kalau yang Bapak bayangkan, kita melihat di dalam buku itu apa saja materinya, lalu tujuan di kurikulum apa saja. Baru itu bukti otentiknya kan. Baru mengatakan kelompok ini sesuai. Nah, maksud Bapak itu gitu. Bayangan Bapak mah gitu. Jadi ketika mengatakan sesuai itu ada bukti yang ditampilkan gitu. Jadi teman-teman bisa memahami, oh yang disebut sesuai itu seperti ini. Yang Bapak pahami mah gitu. Nah, ada nggak kalian proses ke sana? Gitu. Oh, materinya ini, di sana ada misalkan analisis, gitu. Ada tahapan-tahapannya, gitu, mengerjakan. Nah, tuntutan kurikulumnya seperti itu. Ada nggak datanya seperti itu? Halo, Anissa? Kenapa teman-teman? Ada nggak datanya? Kalau ada, silakan tampilkan. Kalau tidak ada, bilang saja. Gitu. Belum, nggak ada, Pak. Oke, kalau tidak ada, dilanjut saja. Nggak apa-apa. Silakan. Berarti tadi masih bentuk pertanyaan tuh. Di mana kata sesuai itu prosesnya bagaimana. Jadi ada sesuatu yang hilang dari sana. Silakan dilanjutkan, Anissa Aisyatun. Silakan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Asep dan Tio. Kepada Asep dan Tio dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya. Pemetaan
analisis buku guru dan siswa kompetensi dasar kelas 3 tema 5 yang berjudul cuaca, subtema 3 yang berjudul pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Pemetaan kompetensi dasar. Yang pertama ada PPKN, Bahasa Indonesia, SBDP, PJOK, dan Matematika. Hasil analisis buku guru dan buku siswa kelas 3 tema 5. Yang pertama, kesesuaian materi dengan kurikulum. Terlihat dari buku siswa tema 5, subtema 3, pembelajaran 3 telah mampu membuat standar yang ditetapkan SKL, seperti memiliki pengetahuan faktual yang berkenaan dengan ilmu pengetahuan. Yang kedua, relevansi materi dengan tujuan pembelajaran. Materi yang terdapat di dalam buku siswa sudah selaras dengan tujuan pembelajaran dalam buku guru. Misalnya, dilihat dari tujuan pembelajaran dalam subtema 3, pembelajaran 1, yaitu melalui kegiatan membuat poster, mengidentifikasi kombinasi garis, bidang, dan warna. Yang ketiga, kesesuaian materi dengan perkembangan kognitif. Ini berapa? 60 kan? Yang keempat, kesesuaian materi dengan pendekatan saintifik. Pada buku guru kurikulum 2013, pendekatan saintifik dilaksanakan menggunakan kata ajakan untuk membantu pemahaman siswa. Kata ajakan yang terdapat dalam buku siswa yaitu seperti ayo mengamati, ayo berkreasi, ayo membaca, ayo bermain, dan ayo menulis. Yang kelima, kesesuaian materi dengan nilai-nilai sosial. Pada buku siswa, materi yang disajikan telah dengan nilai sosial, di mana siswa menuliskan sikap tolong-menolong sesama yang pernah dilakukan dan menceritakan kembali di depan kelasnya. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya, materi akan dijelaskan oleh Syahdan. Oleh Tio, maaf. Kepada Tio, silahkan. Maaf, selanjutnya ada percantuman tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di dalam buku siswa tidak dicantumkan sehingga mungkin dalam hal ini guru perlu memberikan persepsi yang lebih luas sehingga mampu memaknai apa yang akan dia pelajari di dalam buku siswa pada tema 5. Subtema 3, pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Perlunya tujuan pembelajaran disampaikan kepada siswa tidak lain adalah agar siswa mampu mengikuti dengan baik setiap langkah pembelajaran yang akan dilakukan dan siswa juga dapat mengukur dirinya sendiri apakah telah mampu mencapai apa yang telah diamatkan di dalam pembelajaran tersebut. Berikut adalah contoh tujuan pembelajaran yang terdapat di buku guru tema 5 subtema 3 pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran yang pertama, dengan kegiatan tanya jawab, siswa dapat menjelaskan bagaimana cara menunjukkan sikap bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar dengan benar. Yang kedua, dengan kegiatan penggalangan bantuan, siswa dapat mensimulasikan bagaimana cara
cara menunjukkan sikap bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar dengan baik. Yang ketiga, dengan kegiatan tanya jawab, siswa dapat menjelaskan cara penjumlahan pecahan berpenyebut sama dengan benar. Yang keempat, dengan kegiatan menyelesaikan soal latihan, siswa dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan pecahan berpenyebut sama dengan benar. Yang kelima, dengan kegiatan mencermati bacaan, siswa dapat menjelaskan makna atau istilah berhubungan perubahan yang berpengaruh terhadap aktivitas manusia dengan tepat. Yang keenam, dengan kegiatan menulis, siswa dapat menyusun informasi tulis tentang pengaruh perubahan cuaca terhadap aktivitas manusia dengan baik. Selanjutnya ada tahap pembelajaran. Di dalam tahap-tahap pembelajaran dalam buku siswa dapat dibagi menjadi 3, yaitu pengenalan materi. Pengenalan materi di dalam buku siswa kelas 3 subtema 5, kelas 3 tema 5 subtema 3, pengenalan materi dilakukan dengan mengenal pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Dengan pengenalan materi tersebut, siswa mendapat wawasan dan pengetahuan baru mengenai pengaruh perubahan cuaca. Yang kedua, ada kegiatan inti. Kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses pembentukan pengalaman belajar siswa. Kegiatan pembelajaran tematik bersifat situasional, yakni disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat. Kegiatan inti pembelajaran ini juga dapat memberikan pengalaman yang bermakna kepada siswa jika pembelajarannya konseptual. Selain itu, kegiatan inti difokuskan pada kegiatan yang bertujuan untuk pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dalam rangka pengembangan sikap, maka seluruh aktivitas pembelajaran berorientasi pada tahap kompetensi yang mendorong siswa untuk melakukan aktivitas melalui apeksi yang dimulai dari menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, hingga mengamalkan. Dalam kegiatan pembelajaran juga diperlukan latihan. Latihan yang dilakukan oleh siswa diikuti dengan bimbingan dan koreksi atas kesalahan yang dibuat, serta petunjuk cara memperbaikinya dari guru. Latihan ini diulang seperlunya hingga siswa dapat menyelesaikan dengan benar tanpa bantuan guru. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan dalam tema 5 subtema 3, siswa diberi tugas untuk bekerja sama dengan orang tua. Hal tersebut sudah cukup sesuai dengan penutup pada pembelajaran. Akan tetapi, guru juga perlu memberikan penekanan-penekanan terhadap apa yang telah dipelajari siswa sehingga pengetahuan siswa lebih akurat. Selanjutnya, kemenarikan materi bagi peserta didik. Bagi anak-anak usia SD, tentu topik-topik yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari mereka akan menarik. Dan lebih menarik juga siswa dan lebih menarik juga jika mereka mendengarkan informasi baru yang dapat menambah wawasan. Namun, di dalam penyajian materi tersebut, tentu tetap harus menyesuaikan dengan karakteristik anak usia kelas 3 SD. Dapat dilihat pada buku siswa kelas 3, tema 5, subtema 3, materi yang disajikan dengan gambar dan teks percakapan yang menarik, serta keseimbangan antara gambar dan percakapan sudah sesuai, sehingga materi tersebut dianggap menarik bagi siswa. Selanjutnya, ada ketersediaan soal dan latihan. Dalam buku siswa kelas 3, tema 5, subtema 3, latihan-latihan soal sudah tersedia. Latihan-latihan soal tersebut tidak hanya untuk mengukur pengetahuan siswa, tetapi juga untuk mengukur sikap dan keterampilan siswa. Dapat dilihat pada tema 5 subtema 3 pembelajaran 1. Selanjutnya ada penggunaan bahasa Indonesia yang baik. Berdasarkan materi di atas, maka dapat kita lihat bahwa pada buku siswa kelas 3, tema 5 subtema 3,
telah menggunakan struktur kalimat yang cukup baik dan mudah dipahami oleh siswa. Yang terakhir ada relevansi materi dengan ilustrasinya. Ilustrasi yang digunakan untuk menggambarkan materi sudah relevan dengan materi yang diberikan. Hal ini dapat dilihat pada buku siswa kelas 3 tema 5 subtema 3. Dapat dilihat bahwa ilustrasi yang disajikan telah sesuai dengan materi yang dipelajari, yaitu proses terjadinya hujan. Ilustrasi di atas sudah menunjukkan bagaimana proses terjadinya hujan. Dengan adanya ilustrasi, siswa lebih mudah memahami materi. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Tiopani dan Asep. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Patia dan Epa. Kepada Patia dan Epa dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Yang pertama ada pemetaan kompetensi dasar kelas 3 tema 5 tentang cuaca, subtema 4 tentang cuaca, musim, dan iklim. Dalam subtema 4 ini terdapat 5 muatan pembelajaran, yaitu ada PPKN, Bahasa Indonesia, SPDB, Matematika, dan PJOK. Kemudian ada hasil analisis buku guru dan buku siswa kelas 3 tema 5 subtema 4. Yang pertama ada kesesuaian materi dengan kurikulum. Buku guru dan buku siswa tema 5 subtema 4 sudah disusun dengan acuan standar kurikulum, standar kompetensi lulusan atau SKL, baik dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Contohnya pada buku guru, di setiap pembelajarannya, guru mengajak siswa untuk berdoa bersama. Hal ini menunjukkan sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian dalam buku siswa tema 5 subtema 4 pembelajaran 1 telah mampu memuat standar yang ditetapkan SKL seperti memiliki pengetahuan faktual yang berkenaan dengan ilmu pengetahuan mengenai keadaan iklim, cuaca, dan perubahannya dalam bentuk teks. Yang kedua, ada relevansi materi dengan tujuan pembelajaran. Materi yang disajikan dalam buku siswa sudah relevan dengan tujuan pembelajaran yang ada di buku guru. Contohnya, pada tujuan pembelajaran di pembelajaran 1, pada poin 3, dengan benda konkret, siswa dapat menyebutkan cara pengurangan pecahan berpenyebut sama. Tujuan tersebut relevan dengan materi yang ada di buku siswa, yang menyajikan benda konkret seperti kain dalam kegiatan pembelajaran cara pengurangan bilangan pecahan. Yang ketiga, ada kesesuaian materi dengan perkembangan kognitif siswa. Anak sekolah dasar mengalami perkembangan kognitif yang berbeda satu dengan yang lainnya. Pada anak usia kelas 3 SD, berada pada fase operasional konkret, di mana anak telah mengalami operasi logis, memahami operasi logis dengan bantuan benda-benda konkret. Jika dilihat pada buku siswa kelas 3 tema 5 subtema 4, materi yang disajikan sudah dilengkapi dengan gambar-gambar dari benda-benda konkret. Dengan disertainya gambar, siswa lebih mudah berpikir dan mudah memahami materi tersebut. Contohnya, pada tema 5 subtema 4 pembelajaran 2 mengenai teknik menjahit dan menempel, siswa disajikan langkah-langkah beserta dengan gambar mengenai teknik-teknik menjahit tersebut, sehingga mudah bagi siswa untuk mengikuti langkah-langkah tersebut. Yang keempat, ada kesesuaian materi dengan pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengkonsumsi konsep, hukum, atau prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati, merumuskan masalah, mengajukan atau rumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan,
dan mengkomunikasikan konsep hukum atau prinsip yang telah ditemukannya. Dalam buku siswa kelas 3, tema 5, subtema 4, pendekatan saintifik disajikan berupa kata-kata ajakan seperti ayo beraktivitas, ayo mengamati, ayo menulis, ayo bercerita, ayo berdiskusi, ayo berlatih, ayo mencoba, ayo membaca, dan ayo berkreasi. Dan yang kelima, ada kesesuaian materi dengan nilai-nilai sosial. Pada buku siswa, materi yang disajikan telah sesuai dengan nilai-nilai sosial, di mana siswa diajarkan untuk bekerja bakti bersama dengan warga desa untuk membersihkan lingkungan rumah sebagai upaya pencegahan banjir pada musim hujan. Hal ini dapat dilihat pada buku tema 5, subtema 4 di pembelajaran 2. Baik, terima kasih. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Patia. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Epa Widaningsih. Kepada Epa dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Untuk poin selanjutnya yaitu ada pencantuman tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran hanya dicantumkan dalam buku guru, sedangkan dalam buku siswa tujuan pembelajaran tidak dicantumkan. Hal ini mungkin dilakukan agar guru dapat menjelaskan lebih luas tentang apa yang akan dipelajari. Namun, tujuan pembelajaran harusnya perlu dicantumkan agar dalam buku siswa, agar siswa mampu mengukur ketercapaian pembelajarannya dan berusaha lebih keras untuk mencapai ketercapaian tersebut. Nah, di sini ada contoh dari tujuan pembelajaran pada tema 5, subtema 4, pembelajaran 1. Misalnya di sini ada dengan membaca, siswa dapat mengidentifikasi informasi yang berkaitan tentang cuaca, musim, dan iklim dengan tepat. Kemudian yang kedua ada dengan berdiskusi, siswa dapat menulis pokok-pokok informasi yang berkaitan dengan cuaca, musim, dan iklim menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dengan benar. Kemudian poin yang selanjutnya yaitu ada tahapan pembelajaran. Di dalam buku tema 5, subtema 4 ini terdapat tiga tahapan pembelajaran. Yang pertama yaitu ada pengenalan materi atau apersepsi, yang kedua ada kegiatan inti, dan yang ketiga ada kesimpulan atau penutup. Berikut ini ada tahapan-tahapan pembelajaran di dalam buku tema 5, subtema 4 ini. Yang pertama ada pengenalan materi. Pengenalan materi dilakukan dengan mengenal misalnya dengan mengenal musim yang ada di Indonesia terlebih dahulu, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Dengan pengenalan materi tersebut, siswa dapat mendapat wawasan dan pengetahuan baru mengenai cuaca, iklim, dan musim. Kemudian tahapan yang selanjutnya yaitu ada kegiatan inti. Di dalam kegiatan inti pembelajaran, kegiatan atau pembelajaran lebih menekankan pada pengalaman belajar siswa yang bermakna. Oleh karena itu, pembelajaran harus dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Selain itu, kegiatan inti juga difokuskan pada pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Di dalam pengembangan sikap, siswa didorong untuk melakukan aktivitas melalui afeksi yang meliputi menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, hingga mengamalkan. Nah, untuk aspek pengetahuan dilakukan melalui aktivitas mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Sedangkan untuk keterampilan diperoleh melalui kegiatan mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta. Contohnya di sini ada wacana tentang iklim, cuaca, dan perubahannya. Nah, dari gambar atau wacana di atas dapat dilihat terdapat aktivitas yang dapat mengembangkan aspek pengetahuan pada siswa, yaitu dengan membaca sebuah wacana yang berjudul iklim, cuaca, dan perubahannya. Untuk tahapan pembelajaran yang selanjutnya yaitu ada kesimpulan. Di dalam kesimpulan, tahap pembelajaran, siswa ditugaskan untuk bekerja sama dengan orang tua di rumah. Sebenarnya aktivitas tersebut sudah sesuai dengan penutup pada pembelajaran. Namun alangkah baiknya guru memberikan penguatan atau penekanan kepada siswa terkait materi yang sudah dipelajari. Untuk hasil analisis yang ke-8 yaitu
kemenarikan materi bagi peserta didik. Nah, pada dasarnya anak usia sekolah dasar, terutama anak kelas rendah, akan lebih tertarik dengan topik-topik yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dan dengan informasi yang dapat menambah wawasan mereka. Topik-topik tersebut akan menarik apabila disajikan dengan penuh gambar dan warna. Karena pada dasarnya anak usia SD, terutama kelas 3, masih menyukai hal-hal yang penuh dengan warna. Untuk buku di dalam buku siswa kelas 3 tema 5 subtema 4 ini, materinya sudah disajikan dengan menarik berupa teks misalnya berupa teks percakapan yang bergambar, sehingga lebih mudah bagi siswa untuk memahami makna teks percakapan tersebut. Contohnya dapat dilihat dari pada subtema 4 di pembelajaran yang pertama. Kemudian poin yang ke-9 yaitu ketersediaan soal dan latihan. Latihan-latihan soal sudah ada atau banyak tersedia dalam setiap pembelajaran di dalam buku subtema 4 di buku siswa. Latihan-latihan tersebut digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan siswa, sikap dan pemahaman nilai-nilai sosial. Misalnya untuk pemahaman nilai-nilai sosial dengan kegiatan ayo berlatih dan ayo menulis. Selain mengukur tingkat pengetahuan siswa, latihan-latihan soal tersebut dapat mengukur keterampilan siswa dengan misalnya dengan kegiatan ayo berkreasi dan kegiatan bersama orang tua. Contohnya dapat dilihat di dalam makalah yang terdapat dalam buku siswa tema 5 subtema 4 pada pembelajaran yang pertama. Kemudian hasil analisis untuk poin ke-10 yaitu ada penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Contohnya dapat dilihat bahwa pada buku siswa kelas 3 tema 5 subtema 4 telah menggunakan struktur kalimat yang cukup baik dan mudah dipahami oleh siswa. Untuk poin yang terakhir yaitu relevansi materi dengan ilustrasinya. Ilustrasi digunakan untuk menggambarkan materi sudah relevan dengan materi yang diberikan. Contohnya dapat dilihat pada buku siswa kelas 3 tema 5 subtema 4. Berdasarkan ilustrasi yang tertera di dalam makalah, siswa mampu memahami materi yang sedang dipelajarinya, yaitu kerja bakti sebagai pencegahan banjir di musim hujan. Dengan adanya ilustrasi tersebut, siswa merasa dibawa dalam situasi kerja bakti tersebut. Dengan demikian, siswa lebih mudah memahami materi yang dipelajari. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Eva Widaningsih. Selanjutnya, sesi pertanyaan akan dibuka. Kepada kelompok 1, silakan yang ingin bertanya. Kepada kelompok 3, ada yang ingin bertanya?
Kepada kelompok 4, silahkan jika ada yang ingin bertanya. Kepada kelompok 6, kelompok 2, apakah ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada yang ingin bertanya, kita akhiri saja sampai di sini. Harusnya ada yang bertanya, jadi bagusnya. Nah, teman-teman itu Oh, kan ini ada Bapak Risa. udah bukan Risa mau semester nanya. awal lagi. Nah, jadi setiap kelompok itu tidak perlu lagi dipaksa-paksa untuk bertanya. Jadi alurnya itu udah alur baik seperti itu. So, silakan. Sebenarnya tidak baik juga Bapak memaksa untuk bertanya. Sebenarnya banyak yang mesti ditanyakan di sini, Bapak lihat seperti itu. Silakan di on cam-kan semuanya. Silakan. Ya kelompok untuk bertanya, silakan. Bapak ingin di on cam-kan semuanya. Kita coba di on cam-kan ini ngeheng nggak Zoom-nya ya? Coba. Ditutup aja screen-nya dulu, Neng. Bapak ingin coba di on cam-kan semuanya. Sudah? Sudah ditutup. Siapa yang nge-share screen ini? Ditutup dulu. Anissa Aisyatun kalau nggak salah, Pak. Anissa Aisyatun. Nah, Bapak ingin on cam kan semuanya. Bapak ingin tahu nih. Jadi awal tuh Bapak didiamin aja. Kelas ini teh ingin tahu kedewasaannya sampai mana. Gitu. Ternyata nggak berubah kelas itu. Nggak berubah supaya masuk di on cam kan Bapak nggak mewajibkan. Nah Bapak sekarang ingin di on cam kan ada nggak mahasiswanya seperti itu. Sebenarnya itu harusnya di on cam kan harusnya seperti itu. Nggak ngeheng ya. Jadi kita mulai dari sekarang kita coba dari pertemuan sekarang sampai pertemuan terakhir 13-14 kita di on cam kan ya. Dan mulai sekarang bagi yang nggak hadir Bapak nggak hadir kan di e-learningnya ya. Biar ada pressing gitu, kepada teman-teman sebagai bahan pembelajaran. So, silakan tiap kelompok
untuk bertanya, silakan. Banyak yang mesti tanyakan sekali. Banyak sekali, silakan. Silakan, Bu Moderator, ditanyakan kembali. Silahkan kepada kelompok yang ingin bertanya. Silahkan kepada kelompok 1. Izin bertanya, setelah kelompok kalian analisis buku guru dan buku siswa, adakah kekurangan di dalamnya? Terima kasih. Terima kasih kepada Risa, kelompok 1. Bentar, Bapak mau tanya dulu. Hari kita teh sampai jam berapa jadwal baru teh ya? Takut yang kelas B nunggu. Sampai Jam 8.30, Pak. Masa jam 8.30? Soalnya mulainya kalau yang jadwal baru jam 7.30. Jam 9, Pak. Enggak, sampai jam 9. Salah baca, Mita. Kan kita kan 3 SKS. Jadi jam 7.30 sampai jam 8, jam 8 sampai jam 8.30, jam 8.30 sampai jam 9, gitu kan bacanya ya? Betul nggak? Iya, Pak. Oh iya benar, Pak. Atau gimana bacanya? Sampai jam 9. Mita mah. Salah baca kamu, Mita. Jangan buat aturan, hati-hati itu. Kayak tadi pas saya masuk jam 8, hati-hati. Ya jam 7.30. Jadi sampai jam 9 ya. Betul ya? Iya, Pak. Jadi Ya, jangan Pak, sampai kalau dengan mata kuliah Bapak mah nggak apa-apa lah. Bisa dipahami Bapak Wali Bapak, nggak mungkin Bapak menyusahkan kalian. Tapi untuk mata kuliah lain hati-hati. Seperti kehadiran, sinkronus, absensi. Karena ada laporan ke Bapak yang tidak baik. Seperti kalau mata Bapak malah nggak terlalu ini, tapi tetap harus baik juga. Seperti Bapak lihat kemarin, banyak yang masuk, jarang. Sampai terjadi pada mata kuliah lain, gitu nggak jadi laporan tidak baik ke Bapak ya. Saya silakan, ada waktu 6 menit lagi, silakan boleh dilakukan lah. Sampai jam 9.10 boleh lah. Silakan, jam 9.05 menit boleh. Dijawab dulu tadi pertanyaan tadi, silakan.
Pertanyaan dari kelompok 1 akan ditampung dulu. Silahkan untuk kelompok yang lainnya, adakah yang ingin bertanya? Izin bertanya. Silahkan, Akila. Saya Akila dari kelompok 4. Izin bertanya. Setelah kelompok 5 ini menganalisis buku guru dan buku siswa untuk tema 5, nah menurut kelompok kalian, apakah buku siswa dan buku guru ini bisa digunakan untuk pembelajaran? Nah, jika tadi pertanyaan sebelumnya ada kekurangan itu, nah dari kekurangan itu apakah tindak lanjutnya yang bisa dilakukan? Mungkin itu, terima kasih. Terima kasih kepada Akila. Lilis izin bertanya. Silahkan, Yasmin. Dalam setiap pertemuan, dalam buku siswa kan sudah disediakan pemetaan kompetensi dasar. Perlukah guru mengkaji kembali kompetensi dasar tersebut? Makasih. Baiklah, terima kasih kepada Yasmin. Baiklah, sesi pertanyaan akan ditutup. Izinkan kami memberi waktu untuk menjawab.
Bisa terjawab? Untuk pertanyaan dari kelompok 1 akan dijawab oleh Epa Widaningsih. Kepada Epa dipersilakan. Maaf, sepertinya Epa tadi keluar Zoom-nya. Oh, udah ada. Epa, silakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Risa. Berdasarkan diskusi dari kelompok kami, ada kekurangan di dalam buku tema 5 ini. Salah satunya yaitu tidak dicantumkannya tujuan pembelajaran di dalam buku siswa. Karena sebetulnya tujuan pembelajaran dapat digunakan oleh siswa untuk mengukur ketercapaian pembelajaran mereka. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, guru dapat menyebutkan atau menjelaskan tujuan pembelajaran tersebut secara langsung pada saat akan memulai pembelajaran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Epa. Bagaimana kelompok 1? Apakah sudah puas dengan jawabannya?
Untuk pertanyaan kedua dari Akila kelompok 4 akan dijawab oleh Patia Permata Ambia. Baiklah, untuk pertanyaan Akila dari kelompok 4, yaitu apakah buku guru dan buku siswa itu dapat digunakan dalam pembelajaran? Jawabannya adalah ya, bisa. Buku guru dan buku siswa sudah disusun sesuai dengan kebutuhan siswa sekolah dasar, siswa kelas 3. Juga sudah sesuai acuan standar kompetensi lulusan, baik itu dalam aspek sikap, pengetahuan maupun keterampilan. Contohnya dalam aspek sikap, di buku guru juga di setiap kegiatan pembelajarannya, guru sudah mengajak siswa untuk berdoa bersama. Itu salah satu pengamalan terhadap beriman dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Terus untuk pemuatan pengetahuan itu di dalam buku siswa juga sudah banyak dan sudah sesuai dengan kompetensi dasar yang ada, yaitu mengenai cuaca. Dan yang keterampilan juga di buku siswa juga sudah mengembangkan keterampilan siswa seperti teknik-teknik menjahit dan juga teknik-teknik menempel. Dan untuk pertanyaan dari tindak lanjut dari kekurangan kelompok 1 tadi, itu guru dapat memberitahukan kepada siswa sebelum dimulainya pembelajaran tentang tujuan pembelajaran tersebut agar siswa tersebut mengetahui apa yang harus ia capai. Nah, seperti itu. Mungkin sekian dulu. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Patia. Akila, apakah bisa dipahami? Ya, bisa. Makasih. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Nazmi. Kepada Nazmi dipersilahkan. Ya, terima kasih moderator. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Yasmin ya. Dari Yasmin ya, betul. Jadi tadi pertanyaannya itu apakah perlu KD itu dikaji lagi oleh guru? Jawabannya iya, perlu. Karena pemetaan kompetensi dasar itu masih perlu dikaji oleh guru karena masih diperlukan KD tambahan pada setiap pembelajaran di hari itu, misalnya pembelajaran 1 dan seterusnya. Dan pemetaan KD ini tuh diperlukan juga untuk membuat RPP di setiap pertemuannya gitu. Jadi sangat diperlukan gitu ya, Yasmin. Bagaimana, Yasmin? Iya, Najmi, makasih. Ya. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih kepada kelompok 5A yang sudah mempresentasi paparannya. Bapak lihat makalahnya rapi, PPT-nya rapi, videonya juga Bapak rapi. Bapak sudah itu akan menjadi amal ibadah kalian selama media sosial YouTube masih ada, itu akan bisa diakses oleh halayak umum seperti itu. Lagi di bulan Ramadan ini kita berbagi pengalaman atau materi terhadap orang-orang yang tidak mempunyai kesempatan untuk bisa berkuliah seperti itu. Oke, karena waktu udah 9.16, kelas B udah menunggu untuk diadmit di Zoom ini. Itu tetap
tetap semangat menjalani kuliah. Seperti itu, mudah-mudahan kalian lulus tepat waktu, lalu mengerjakan berbagai aktivitas dengan baik. Sampai ketemu minggu depan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak ya, hidupnya ya.